Jadi saran saya kepada Menteri Dalam Negeri ya agar mencegah ini situasi jangan terlalu mudah ditafsirkan. Kalau ada saran-sarannya ya sampaikan aja kepada KPU, nanti KPU yang ngomong. Jangan langsung sedikit-sedikit konferensi pers. Ada pendapatnya konferensi pers. Ya, pertama kan gini, menyangkut masalah pelaksanaan pemilu lokal, saya tidak menyebut pilkada ya. Saya lebih cenderung menyebut pemilu lokal. Karena kalau kita bilang pemilu kada, ya pemilihan kepala daerah, ya salah satunya ini tadi dia merasa bahwa karena ini bukan rumpun pemilu, maka banyak yang bisa intervensi. Nah, kalau pemilu itu kan ukurannya cuma sederhana, ya. Pejabat yang terpilih itu dia akan bergerak berdasarkan mandat rakyat. Ya, dia bergerak atas dasar kedaulatan rakyat. Itu bedanya itu pemilu dengan yang bukan pemilu, gitu. Nah, karena itu saya istilahkan ini pemilu lokal. Ya, jadi pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan wali kota, ya saya sebut pemilu lokal. Nah, tadi ini kan di awal sudah ada pro kontra, ya, pro kontra. Jadi memang ini ada dua, ya, di satu sisi menuntut pergantian ya pemerintahan secara perudik ya, dan itu memang mekanisme demokratis dan demokrasi mendaki itu. Di satu sisi ada situasi yang sebenarnya ini juga dari awal memang disebabkan karena ketidaktegasan menetapkan bahwa apakah situasi COVID ini ya berlangsung dalam kondisi bahaya, status bahaya, status darurat. Jadi kesalahan awal adalah ya situasi pandemik ini tidak ditetapkan apakah dia betul-betul bahaya atau tidak. Nah, akhirnya kemudian komentar-komentarnya Menteri Dalam Negeri ini dianggap melakukan intervensi. Jadi muncullah istilah-istilah tadi. Kok ini KPU terasa dagri, ya. Jadi ada juga yang komentar-komentar. Ini sebenarnya ya komentar-komentar kritik ya, tetapi diungkapkan dalam bahasa-bahasa seperti itu. Ya, ya saya juga memang sarankan kepada Menteri Dalam Negeri, ya tidak usahlah membuat pernyataan-pernyataan yang bisa ditafsirkan sebagai bentuk intervensi. Ya, karena salah satu sifatnya itu penyelenggara pemilu itu bukan hanya tetap nasional, tapi dia juga mandiri. Nah, kemandirian itu dia harus tunjukkan ya dengan cara jangan selalu diberikan petunjuk, arahan dan sebagainya. Jadi saran saya kepada Menteri Dalam Negeri ya agar mencegah ini situasi jangan terlalu mudah ditafsirkan. Kalau ada saran-sarannya ya sampaikan aja kepada KPU, nanti KPU yang ngomong. Jangan langsung sedikit-sedikit konferensi pers. Ada pendapatnya konferensi pers. Rosso bilang begini, ya ingat nasihatnya Rosso. Seandainya saya pejabat politik, saya tidak buang-buang waktu untuk menulis, ya. Tapi karena saya penulis, saya bukan pejabat politik, maka saya menulis. Ya, itu kata Rousseau ya, dalam bukunya Kontrak Sosial. Seandainya pejabat politik hanya ada dua tindakan saya, ya, saya melaksanakan, ya saya tidak banyak bicara, atau saya diam saja, gitu, kira-kira gitu. Ya. Itu penting itu diingat. Artinya kalau bukan kewenangannya, jangan. Atau kalau bisa komentar-komentar itu bisa ditafsirkan, itu intervensi, ya jangan, menahan diri lah. Meskipun ada hubungannya, karena memang berhubungan. Gitu tadi.